Hey guys, selamat malam juga. Oh my god, selamat malam. Daripada makan belum, aku baru mau makan seperti biasa. Waktu saya makan sama dengan waktu saya showroom. So today saya mau makan. Saya mau makan, betul sekali. Saya mau makan. Ya, aku mau makan. Oh my god, tadi kan aku ambil cabai banyak, terus kena sendoknya, terus sendoknya tenggelam dengan cabai sambal mangga. Oh my god. So, selamat makan guys. Sendoknya penuh dengan sambal. Ya udahlah, makan pakai tangan aja. Ya nggak sih? Maaf ya guys kalau makan pakai tangan. Aku kan anaknya Indonesia banget. Aku makan. Aku makan apa? Dia aku nggak nge-lag.
Kembar aku makan apa? Udah jelas sih sebenarnya. Chicken, yes. Tadi aku mampir. Tadi kan aku ada kegiatan siang, cuma bentar sih, habis itu pulang. Jadi puji Tuhan pulangnya nggak malam banget. Terus juga sebelum jam macet, tapi tetap udah macet. Terus mampir dulu ke fast food yang kalian tahu pasti apa. Terus membeli ayam. Aku baru ingat perasaan tadi aku pesennya ayam 5 ayam crispy. Kok tapi ini nggak crispy ya? Tolong panggil crispy ke sini biar jadi crispy. Chicken crispy. Tadi di tempat kegiatan makannya ayam goreng juga, tapi bukan kayak gini, ayam goreng biasa. Terus aku kayak, aduh mager makan ayam. Pulang-pulang ternyata gue pengen ayam ini. Ya udah beli 5 tuh buat kalian sama orang-orang rumah. Gitu. Ternyata pas pulang, aku kira kan pasti nggak ada makanan dong di rumah. Ternyata pas pulang sudah tersedia 5 ayam geprek, guys. Lalu saya pusing. Di mana-mana ayam, hari-hari ayam, terus semuanya ayam di waktu yang bersamaan. Jadi saya bingung harus pilih ayam yang mana. Jadi saya memilih ayam yang saya beli sendiri. Terima kasih. This time he would treat you right. One look, he's gone. Only mad cause you shouldn't be surprised. You swear you shouldn't know cause you always end up alone. It ain't worth the fight. And I promise I know how it seems. The world's so mean when you're 17. So you're cautious, you learn from the
Jadi aku udah menyiapkan sambal yang banyak, udah menuangkan banyak sekali sambal di sini. Karena aku pasti kalau makan sambalnya banyak. I love sambal, aku nggak bisa makan tanpa sambal. Semua sambal suka. Tergantung pair makanannya aja sih. Kalau makan ayam goreng kayak gini kan enaknya pakai saus sambal. Beda lagi kalau makan bakmi atau enggak lagi makan bakso, itu harus pakainya pakai cabe. Kalau saus sambal ya buat gini-gini aja sih, ayam goreng gitu.
Aku tuh kalau makan ayam lama. Iya, abis ini aku kasih kuenya nih ayamnya. Udah habis. Kayak makan ayamnya doang gak sih dia? Aku kan emang kayak gitu. Jadi setiap makan apapun itu nasinya selalu habis duluan, baru lauknya. Biar bisa makan lauknya yang terakhir tuh lebih enak gitu. Save the best for the last. Iya nih pengen makan es krim tiba-tiba sekarang. Kacau. Setiap habis makan yang asin pasti pengen makan yang manis. Aku tadi suka lupa request ayamnya, pengennya yang paha atas. Terus ini ayamnya dada semua plus sayap. Oh, padahal aku sih suka paha atas. Jadi aku makan dada. Kulit sih itu nggak paham sama orang yang nggak suka kulit ayam tuh gimana ya. Zizoy sih nggak suka kulit.
Udah kenyang guys, nggak mau nambah lagi. Udah kenyang. Aku cuci tangan dulu ya. Ntar. Terkadang saya suka lupa loh, saya lagi showroom. Saya terlalu banyakan merenung dan berpikir. Mikirin apa sih? Banyak lah. Banyak pikiran. Al-Fatihah untuk Vanessa Angel. Iya, ya ampun, rest in peace ya. Innalillahi. Aku dari tadi ngikutin beritanya, baca-baca beritanya. Serem banget, kasihan. Sedih banget. Serem banget, aku dari tadi kayak ngeliatin beritanya gitu. Iya, anaknya kasihan banget, tapi untung anaknya selamat sih.
Tapi kasihan. Semoga bisa cepat sembuh dan cepat pulih. Semoga amal ibadahnya terima di sisinya. Amin. Iya, sedih banget. Kayak hidup tuh emang gak ada yang tahu ya guys. Kasihan, jujur. Kayak kalian harus selalu hati-hati ya di jalan. Mau kemanapun, mau pergi kemanapun, harus jangan lupakan berdoa, karena emang segala kuasanya itu dari Tuhan. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Aku mau cerita. Jadi kan tadi di jalan aku ngomongin ini kan sama papa, jalan pulang aku ngomongin soal ini, soal iya pak, tadi ini ada berita ada yang kecelakaan di tol mau arah Surabaya gitu. Terus papa tanya kenapa, gara-gara ini ya, ngebut ya pasti gitu kan. Iya kayaknya ngebut deh. Terus kayak iya kecelakaan, terus langsung meninggal di tempat Vanessa Angel sama suaminya. Ini baru ada di berita gitu, baru sejam 2 jam yang lalu lah kejadiannya gitu. Terus aku cerita kayak iya papa, terus tanya mobilnya apa gitu kan. Terus papa kayak langsung lihat fotonya, wah parah banget. Terus jadi keinget papa tuh dulu pernah kecelakaan kayak gitu juga, tapi nggak tahu lebih parah atau enggak. Tapi aku nggak tahu ya, ini mobilnya dia si siapa namanya, mobilnya almarhumah Vanessa Angel itu kebalik atau gimana kecelakaannya tuh aku kurang paham juga gitu loh. Tapi pas aku lihat mobilnya hancur parah sih, atasnya udah kayak gepeng gitu. Iya, dan itu serem banget, jujur kasihan. Dan hampir sama juga kayak kejadian papaku waktu itu di tol juga, hantam kiri. Iya, kirinya juga rusak parah kan, sampai kebuka apa namanya pintunya, hancur gitu. Iya iya parah banget, nabrak pembatas. Jadi dia tuh gimana sih, jadi mobilnya lagi jalan terus dia nabrak pembatas, terus dia kesini gitu. Terus kok bisa kayak sehancur itu sih, aku bingung. Katanya supirnya balap atau ngantuk gitu. Kelempar keluar. Iya ya ampun, jujur kayak merinding banget liatnya, kayak ini sedih banget, kasihan. Karena ngebut kan, soalnya lagi kencang terus kayak nabrak pembatas. Iya, dan itu posisinya juga lagi kosong kan tolnya, kayak kelihatan tadi di sosmed aku lihat. Iya, jadi itu papaku juga dulu pernah. Jadi papaku lagi jalan, ini tahun berapa ya nggak tahu, aku masih kecil, kayaknya aku masih umur 3 atau 4 tahun, I don't know. Iya aku nggak tahu aku umur berapa, itu tahun 2000-an. 2000, iya sekarang juga tahun 2000-an. Tahun 2000 berapa ya, 2003 atau 2004, aku nggak tahu, lupa. Jadi tuh waktu itu di mobil nih papaku, waktu itu masih naik Panther, Panther yang tua banget, mobil Panther yang Panther tua banget. Aku nggak ikut, jadi papaku lagi pergi kerja, berangkat berangkat kerja. Terus habis itu tiba-tiba di tol, arah kemana ya aku lupa, arah kemana gitu, pokoknya di tol juga. Di tol lagi jalan, terus kayak agak macet. Nah di arah sebaliknya ada juga tuh yang kecelakaan juga.
di arah sebaliknya ada yang kecelakaan, terus kayak banyak orang ngulu ke situ kan, kecelakaan. Terus kayak nggak tahu ada korban jiwa kayaknya, terus ada beberapa yang luka-luka parah juga. Terus papaku arahnya ke sini, yang ada kecelakaan di sini, ke sini, arahnya ke sini. Nah di sini kan jadi macet, nah lumayan macet, jadi papaku ambil kiri nih, ambil jalur paling kiri, kalau nggak salah ya. Terus kayak waktu itu lagi, katanya papaku tuh kebut-kebutan pas itu lagi ngebut juga kan. Aku juga nggak paham sih ya, pokoknya lagi ngebut deh pokoknya, lagi ngebut. Abis itu ngebut parah, terus tiba-tiba ada nih mobil dari sini, misalnya lagi ngebut kenceng banget nih, tiba-tiba ada mobil dari sini langsung kayak ngegibak ke sini, terus habis itu kan aku kan papaku lagi ngebut banget, terus dia tiba-tiba ngebut ke sini, tiba-tiba kaget, terus jadi papaku iniin rem dong, rem kenceng, rem total banget. Nah pas di rem kenceng, nyit, jadi mobilnya, ini mobil aku, terus ini mobil orangnya ya, jadi tuh kayak dia nyalip, terus papaku lagi ngebut, terus kayak nyit, kan ngerem ya, jadinya gubrak gitu guys, kebalik mobilnya, nyit, gubrak. Gila banget. Aku sampai sekarang pasti ceritain, gila banget. Gak tau ya, Aten kayaknya udah lahir sih pas itu, tapi Ecen belum lahir kayaknya. Terus habis itu iya sampai kebaliknya ke depan jadinya, kayak karena ngeremnya kenceng banget, ngeremnya total, jadi tuh kayak nyit gitu kan, jadi kayak zuk, mobilnya jadi keangkat gitu, terus gubrak gitu. Paham nggak sih? Paham kan ya? Nah untung jalur kirinya tuh lagi kosong, sampai kebalik guys. Terus kayak oh my god, pas itu kayak, ini ceritanya dari papaku langsung ya, aku udah pernah diceritain sih ini dari dulu pas dari kejadian, dan papaku udah sering ceritain juga, tapi gara-gara ada kejadian yang tadi baru terjadi, terus papaku jadi cerita lagi yang waktu itu, kejadian waktu itu. Dan puji Tuhannya ya, hebatnya itu tuh benar-benar orang-orang langsung pada kesini dong, maksudnya kayak ke papaku, ke mobilnya. Itu mobilnya hancur parah guys, kalian tau lah mobil zaman dulu, mobil kaleng, Panther kaleng, mana ada airbag kan segala macam tuh nggak ada. Jadi kayak orang-orang yang tadi bahas si kecelakaan yang di daerah sini, maksudnya jalur sebelahnya, kayak pada datengin tuh, pak kenapa pak, gimana gitu kan. Abis itu puji Tuhannya, hebatnya itu adalah papaku bener-bener nggak ada luka sedikit pun nggak ada, tapi mobilnya hancur parah banget. Kalian tahu kan mobilnya almarhumah Vanessa Angel? Iya segitu, pokoknya atasnya tuh udah hancur, udah rata gitu, atasnya udah hancur parah kayak gitu guys. Tapi papaku bener-bener, puji Tuhannya ya, ini Tuhan yang hebat sih, ini mujizat Tuhan banget, bener-bener gak ada setetes darah pun keluar tuh, gak ada. Itu bener-bener kayak aku dulu mungkin pas diceritain masih kayak oh iya, enggak, masih anak kecil. Tapi pas aku di sini tadi aku pikir-pikir lagi, kok bisa gitu. Ternyata papaku tuh, ini cerita dari papaku ya, aku sharing aja gitu. Jadi ternyata papaku tuh pas ngebut-ngebutan itu, sebelum ya pas lagi kebut-kebutan itu, papaku tuh pokoknya dia emang suka kebut kan orangnya, pembalap kali terus habis itu kayak pas udah nyit gitu kan, pas kebalik pasti kerasa dong, maksudnya kayak aduh mati deh gue kali ini, kayak gitu kan. Tapi ya satu yang dia ingat itu Tuhan Yesus. Jadi dia langsung pas nyit, langsung Tuhan Yesus, langsung panggil gitu, benar-benar langsung panggil. Dan aku tanya dong, terus papa kayak gimana waktu itu? Kata papa, gak berasa apa-apa, rasanya empuk, anget aja gitu, kayak diselimutin gitu. Bener-bener kayak abis itu, jadi tuh mobilnya kan kebalik, abis itu ngesret gitu. Jadi abis drag kebalik, terus ngeret gitu, kayak keseret
ke jalan sampai berapa meter ke depan lah, berapa ratus meter ke depan tuh keseret. Dan itu bener-bener bapakku tuh kayak nggak kerasa apa, cuman kayak kerasanya kayak dilindungin Tuhan aja gitu. Maksudnya kayak dibungkus apak yang empuk gitu, kayak anget gitu katanya, kayak nggak berasa apa-apa. Terus aku kayak gimana. Terus aku kan pakai safety belt nih katanya. Tapi pas udah selesai ininya ya, pas udah mau dieksekusi, tiba-tiba dia kan di kursi pengemudi dong, pakai safety belt. Nah tiba-tiba pas udah kebalik dan udah keseret ke depan gitu mobilnya, udah hancur. Terus dia mau keluar, ternyata dia tuh tiba-tiba ada di belakang kursi pengemudi, seat beltnya masih kepasang. Gila gak sih? Asli aku kayak merinding banget dengernya. Merinding banget dengernya, jujur. Kayak itu di luar akal manusia banget. Papaku badannya segede apa guys, kalian tahu kan? Apalagi dulu tuh papaku badannya tinggi gede lah, kalian tahu lah. Dan hebatnya kenapa bisa gak ada luka sedikit pun lecet pun, enggak sama sekali, bahkan mobilnya hancur. Terus bisa tiba-tiba dia tuh ada di belakang kursi pengemudi dan seat beltnya masih nempel di situ. Pas mau keluar, ceklekin seat belt dulu biar bisa keluar. Seat beltnya masih nempel tapi dia bisa tiba-tiba ada di belakang kursi. Jadi kayak berlindung gitu di belakang kursi. Padahal kan gimana caranya? Bingung gak sih? Itu di luar akal logika banget sih. Emang mujizat itu nyata. Gila banget. Campur tangan Tuhan emang gak main-main, betul banget. Jadi sebelum papaku cerita lagi, jadi sebelum pergi itu emang oma aku, mamanya papaku itu udah kayak diurapin gitu mobilnya dulu, diurapin terus didoain juga. Nah pas itu tuh ya udah gitu terjadilah, papaku ngebut terus tiba-tiba kecelakaan yang kayak bener-bener nggak di luar akal manusia banget, kayak bener-bener kayak nggak diperkirakan lah namanya kecelakaan ya. Dan itu parah banget. Terus waktu itu papaku sempat foto mobilnya hancur parah sih, kayak gitu tuh, kayak yang di berita tadi mobilnya kayak gitu, parah banget hancurnya. Terus orang-orang pada yang tadi kecelakaan yang luka-luka di seberang jalan arah balik itu tuh benar-benar ke papaku, terus kayak bapak nggak apa-apa pak, ini kita semua pada luka-luka gitu. Terus kayak kok bisa ya. Terus habis itu difoto. Terus aku tanya kan pak masih ada nggak fotonya, tapi katanya waktu itu masih ada tuh di dompet, tapi nggak tahu sekarang udah kemana. Padahal itu bener-bener Panther merah, MVP banget dah tuh Panther merah, kayak legend banget emang. Gila sih, aku tercengang banget sih, parah. Itu bener-bener Tuhan sih. Kalau nggak ada Tuhan kayaknya udah nggak bisa mikir sih bakal kayak gimana. Itu benar-benar perkara Tuhan banget gak sih? Nah besokannya di tempat yang sama tempat papaku kecelakaan, besokannya ada yang kecelakaan juga dan meninggal juga di tempat. Gila banget guys. Maka dari itu kita tuh harus apa ya guys, kayak hikmah yang kita dapat dari cerita ini adalah harus mengandalkan Tuhan di setiap apapun yang kita lakukan. Setiap mau pergi, setiap mau ngapa-ngapain tuh harus selalu berdoa dulu. Jadi Tuhan tuh benar-benar lindungin dengan kuasa dari Yesus dan pagari dengan para malaikatnya. Jadi kuasa maut tuh nggak bakal bisa menjamah kita gitu. Maksudnya kan kalau misalnya di jalan tol emang rawan ya guys, jadi harus hati-hati. Maksudnya kayak emang rawan gitu. Dan biasanya tuh di tempat-tempat yang itu lagi gitu, itu juga, dan itu serem banget dan banyak banget makan korban jiwa.
Makanya aku pun sama keluarga setiap pergi-pergi, kan aku sama keluarga sering banget ya pergi, naik mobil kemanapun, kayak ke Jawa, ke Bali, naik mobil itu tuh kita selalu berdoa dulu supaya Tuhan lindungin, bukan karena apa-apa, karena banyak banget hal-hal yang di luar kuasa manusia gitu. Betul, usaha untuk selalu berdoa. That's right. Setiap apapun yang kita lakukan, kita ingat Tuhan deh. Itu papaku juga sebenarnya ya orang biasa gitu, maksudnya kayak, tapi pas udah di ujung maut gitu misalnya, kayak udah wah tahu nih pasti bakalan, kayaknya udah deh, kayak bakal meninggal deh sekarang gitu, tapi kayak satu yang diingat yaitu Tuhan. Langsung panggil Tuhan, langsung panggil Tuhan Yesus, terus bener-bener secepat itu pertolongan Tuhan tuh datang tepat waktu banget, kayak secepat itu kan kejadiannya pasti sepersekian detik dong. Jadi dia langsung panggil Tuhan Yesus, terus langsung kayak diselimutin, udah nggak berasa apa-apa, terus kayak keluar aja, sampai orang-orang kayak dibuka apa kakinya, ini nggak ada luka apa-apa pak gitu, kayak nggak ada tetes darah pun tuh nggak ada, kayak wow. Itu Tuhan sih, bukan manusia, itu bukan perkara manusia. Terus aku jadi bersyukur banget, makasih ya Tuhan, waktu itu Tuhan udah selamatin papa. Sedih. Ya emang kuasa Tuhan sih semuanya, betul banget. Iya bener sih, emang kalau misalnya di tol tuh emang ngebut tuh jangan sampai kayak melebihi batas maksimal sih, tidak tidak boleh gitu, karena membahayakan diri kita sendiri juga pun, membahayakan orang-orang yang lain juga gitu. Emang semua karena kasih karunia Tuhan sih, bener-bener sih. Itu kayak keren banget, gila. Waktu itu aku tuh sering banget lihat foto mobil Panther yang merah, warna merah yang hancur itu di tol. Di dompet papa tuh selalu ada, aku selalu lihat. Tapi sekarang udah nggak ada. Pokoknya hancurnya hampir sama kayak gitu. Hancurnya orang kebalik, brak brak, keseret. Gila banget sih. Banyak sih pasti pengalaman-pengalaman yang kayak gitu. Ya aku berdoa semoga kita semua pokoknya selalu ada dalam lindungan tangan Tuhan ya. Jangan lupa berdoa kalau mau pergi kemana pun, naik kendaraan apapun, kalau mau awali hari. Iya bener sih, awali, ku tatap lagi di pagi hari, ku awali hari dengan doa. Itu emang bener ya guys, lagu JKT. Wajib. Kalau naik sepeda gimana sih, berdoa juga lah, kan hidup nggak ada yang tahu ya. Kita sedetik kemudian, semenit kemudian, sejam kemudian, sehari kemudian,
sebulan kemudian, seminggu kemudian, setahun kemudian, kita nggak tahu kita bakal jadi apa nantinya. Yang tahu cuma Tuhan. Papa nggak trauma, Greg? Puji Tuhan sih enggak ya, nggak trauma, puji Tuhan. Nggak trauma lah, puji Tuhan masih ada pertolongan Tuhan yang sempurna banget buat keluarga aku. Puji Tuhan masih sehat dong. Ma bisa nyetir, Ci? Bisa dong. Puji Tuhan, alhamdulillah. Masih nggak trauma, sehat. Orang nggak ada luka sedikit pun juga, nggak ada. Pas waktu itu aku lagi ngapain ya? Kayaknya aku lagi di rumah oma deh. Terus kayak dapet kabar gitu, terus aku kayak bingung. Terus mama panik kali ya waktu itu, aku lupa. Mama panik, terus kayak ya papa kecelakaan di tol gini pas mau berangkat kerja. Pasti panik banget sih. Yang shock bukan om papa, tapi yang lihat shock. Iya benar, yang lihat shock juga. Yang lihat shock juga, betul. Dan itu benar-benar kayak wah, emang sih peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi roh-roh yang ada dalam dunia ini. Diceritain aja shock. Ini berapa tahun kemudian ya, berarti kayak belasan tahun kemudian. Jadi itu terjadinya udah tahun 2000, gak nyampe tahun 2005 sih kayaknya, kalau gak salah. It's scary, but dari cerita itu kita jadinya ini punya pengalaman ya. Jadi aku bisa sharing juga ke kalian. Memang Tuhan itu dahsyat, hebat. Kuasanya tuh melebihi segala akal manusia. Semangat guys. Gak tau sih apa emang dari dulu suka ngebut gitu dari masih muda kan, itu kayak masih belum tahu juga. Terus kayak mobilnya pun masih Panther kaleng yang udah tua banget, mana ada airbag atau segala macem gitu tuh, masih belum ada. Emang suka ngebut kayak dari dulu, tapi itu mungkin kecelakaan terparah yang dialami. Ya parah banget lah, orang mobilnya sampai hancur parah. Pernah jatuh dari sepeda? Pernah gak ya? Oh pernah dong. Emang aku belum cerita. Manusia terbatas tapi Tuhan tak terbatas, betul sekali. Betul, maka harus hati-hati. Emang di tempat-tempat yang rawan memakan korban tuh banyak gitu.
Jadi kan aku emang suka trip sama keluarga ya, naik mobil kemanapun. Sering banget papaku lagi nggak ngantuk tiba-tiba ngantuk gitu, sering banget kayak gitu. Sering kayak pas masukin daerah ini kok tiba-tiba rasanya ngantuk ya. Nah itu bahaya banget. Itu harus berdoa. Itulah pentingnya dan gunanya berdoa. Jadi sering banget kayak gitu. Dan mungkin banyak banget orang-orang yang kayak gitu juga kali ya, kayak masukin daerah ini tiba-tiba ngantuk, yang nyetir tiba-tiba ngantuk apa gimana gitu. Roh teritorial, iya bener, itu roh teritorial. Tapi puji Tuhannya ya, aku sama keluarga aku walaupun sering jalan-jalan naik mobil kemanapun jalan jauh, kayak puji Tuhannya itu selalu Tuhan lindungin sih emang. Besides of everything we've got through, kayak tiba-tiba ada aja nih, tiba-tiba ada inilah itulah, tapi itu kecil gitu, nggak kecelakaan atau apa gitu yang besar. Kayak paling kayak cuman bannya kenapa atau tiba-tiba ininya kenapa, kayak gitu-gitu. Kadang paling parah bisa ngelamun waktu nyetir. Iya, energi negatifnya banyak banget kan. Itu tuh bahaya banget loh buat pengemudi, buat kita semua. Itu tuh harus hati-hati. Roh teritorial itu bahaya banget, soalnya ingin makan korban emang. Itu bahaya banget buat kita semua. Daerah rawan ya, betul. Aku doa sih. Biar tahu kalau ada roh teritorial. Iya emang ada guys, karena emang banyak banget tempat-tempat yang suka memakan korban jiwa, dan tempatnya di situ-situ lagi, di situ-situ lagi, kilometer berapa lagi, di situ-situ lagi. Pas waktu papaku kecelakaan itu, besokannya lebih dari 5 orang meninggal di tempat yang sama. Aku nggak tahu, aku lupa berapa, pokoknya banyak. Yang papaku puji Tuhannya selamat besokannya, tapi ada gitu banyak yang memakan korban jiwa di tempat yang sama. Dan itu kan kayak aduh, serem banget gitu, sedih banget dengarnya pun. Ngeri banget kan. Makanya itu emang ya itu fakta, tapi gitu loh yang kita harus semua tahu. Itulah gunanya berdoa, itulah gunanya percaya sama Tuhan, itulah gunanya utamakan Tuhan di setiap langkah kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan. Karena semuanya harus semangat, kita harus melawan roh-roh itu, roh-roh yang tidak baik kita harus lawan. Ya jadi gitu ya, aku cuman mau sharing aja, bukan bermaksud untuk gimana-gimana. Aku cuman mau sharing doang, soalnya keinget juga dari kejadian yang barusan terjadi juga. Semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dalam damai, dan keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan, keikhlasan, damai sejahtera yang dari Tuhan juga. Dan semoga keluarga yang luka parah juga bisa cepat sembuh. Ya pasti ada hikmahnya ya di balik semuanya, pasti ada pembelajaran buat kita semua juga.
stay safe pokoknya dimanapun dan kapanpun kalian berada, harus stay safe, stay healthy. Ingat di jalan nggak boleh ngebut-ngebut ya, di tol nggak boleh ngebut-ngebut ya. Cigre belum mandi kan? Belum. Aku abis ini baru mau mandi. Aku shower dulu biar masih cantik. Stay safe, stay healthy, and stay with me. Aku udah mandi ya tadi pagi, jangan ngatain aku bau. Aku udah mandi, orang aku udah pergi, terus aku pulang tapi aku belum mandi, belum beres-beres nih, masih ada makeup. Jadi aku shower dulu, abis itu aku baru mandi deh abis ini. Tuh. Mandi deh. Ya udah deh, diusir nih, pada ngusir, suruh mandi orang-orang hari-hari. Makasih ya, makasih semua buat yang udah nonton Sharon. Makasih Lola Abis Ultaka 14, makasih Merlin, makasih PPG, makasih Daniel Dinata, makasih Abista Belva, makasih Alsagia Purwanto, makasih Siot, makasih Wadi Balik Cigre, makasih Vimj sayang, Shani Gracia, oh kirain Shania Gracia. Makasih Kasang Kutero Official, makasih Kak Abista Belva, terima kasih Komige, makasih Karwin Brili. Dadah. See you. Cepet amat sih. Tadi disuruh pada mandi nih, pada ngusir Herman deh orang-orang. SS dulu, gak tau gak mau. Pasti dari tadi juga pada SS. Ngapain ada SS lagi, orang dari tadi udah di SS. Nggak tahu harus kayak gimana. Kau tunjukkan kasih. Dari jaga kesehatan P_double22 tiba-tiba ranking 1 aja nih. Makasih ya, makasih semua yang udah nonton Sharom. Semoga sehat-sehat selalu. Dadah.